Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi dong. Mie sedap ini memang pilihan. Baik kegiatan Pasmanbaya yang memang berdampak untuk masyarakat luas, dan kami diberi kehormatan untuk menjadi tempat pelaksanaan. Ini merupakan juga bagian dari Tridharma perguruan tinggi kami untuk kami pengabdian kepada masyarakat. Dan pada masa ini kerjasama, networking itu adalah sesuatu yang esensial. Jadi kami membuka kerjasama termasuk juga dengan Pasmanbaya yang untuk memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang kesehatan. Harapannya ke depan kegiatan ini bisa berlanjut untuk kegiatan-kegiatan lain yang memberi dampak yang lebih luas pada masyarakat, terutama yang sesuai dengan bidang kami pada bidang kedokteran gigi. Baik, terima Kan adalah peran nutrisi untuk kesehatan rongga mulut dan gigi. Jadi selama ini kita kan banyak masih belum tahu nutrisi itu untuk apa sih di gigi, gigi kuat gitu. Jadi tadi saya jelaskan ada dua bagian, nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan gigi itu. Yang kedua adalah nutrisi kaitannya dengan kerusakan gigi. Jadi contohnya misalnya ada sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi, sela-sela apabila tidak segera dibersihkan itu mengakibatkan gigi lobak. Sehingga pertumbuhan gigi, kalau nutrisinya kurang, kita tetap mengacu kepada 415 sempurna. Jadi model piramida itu walaupun gigi dan rongga mulut ini kan merupakan bagian organ tubuh semua, jadi sama sebetulnya. Apabila nutrisi yang dikonsumsi kurang, itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi dan rongga mulut. Khusus gigi karena juga merupakan itu tulang strukturnya, jadi ada memang nutrisi tertentu seperti kalsium, vitamin D, itu jadi mineral-mineral yang lainnya, ya zinc dan sebagainya, itu memang fosfor itu juga harus lebih konsumsinya dibandingkan yang biasa. Jadi begitu. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Kita ini sudah usia 60 tahun, kok baru sekarang ada ya tahu ya. Jadi bukan berarti kita kalau sudah 60 tahun terus kita mengabaikan kesehatan rongga mulut dan gigi. Jadi tetap kita harus jaga. Karena untuk supaya kalau gigi kita sehat, makanannya juga kan enak. Jadi apa yang kita konsumsi itu juga jadi baik, dapat diabsorpsi oleh tubuh dan kita jadi sehat. Sehat tidak gigi dan rongga mulut tapi secara keseluruhan ya, begitu. Baik, terima kasih Bro. Sama-sama. bagaimana cara untuk merawat kulit dan kemudian bisa istilahnya menjadikan kulit kita menjadi lebih awet muda. Jadi adalah penuaan kulit dan peremajaan kulit. Ya. Jadi bagaimana proses-proses penuaan kulit yang terjadi pada manusia, ya, Dok. bukan hanya pada wanita tapi juga pada laki-laki, dan bagaimana kira-kira intervensi kita untuk melakukan peremajaan kulit. Kalau perawatan secara umum seperti apa? Sebetulnya sederhana, yang penting kita tahu bahwa kulit ini harus dirawat dan dihindari dari faktor eksternal, terutama faktor dari UV atau sinar matahari. Jadi itu yang pertama, itu karena faktor yang paling utama. Tapi kemudian bukan hanya itu saja, bisa jadi dari faktor stres, bisa dari faktor nutrisi, atau juga dari asap rokok atau rokok itu. Baik, terima kasih Dok. Seorang profesional yang menampilkan tadi ada Prof. Dian, ada Dr. Ida, ahli spesialis kulit, terus ada Mbak Ida, ahli spesialis dokter gigi. Dia sharing menyampaikan. Pasmanbaya kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah. Gelar Seminar Kesehatan Gigi dan Kulit, Surabaya. The Royal Indonesia TV Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UHT Surabaya, Dr. Kristanti Parisini, Dokter Gigi, Emkes PBO, sangat mengapresiasi seminar kesehatan yang digelar Pasmanbaya. Kami menyambut baik seminar yang digelar Pasmanbaya dan berdampak bagi masyarakat luas, kata Dr. Tanti sapaan akrabnya.
Dr. Tanti menjelaskan, UHT diberi kehormatan dengan dijadikan tempat pelaksanaan seminar. Hal ini juga merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat. Saat ini kerjasama, networking itu suatu yang esensial, dan UHT membuka kerjasama, termasuk dengan Pasmanbaya, yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat luas, terutama dalam bidang kesehatan. Kami berharap ke depan kegiatan ini bisa berlanjut untuk kegiatan-kegiatan lain yang memberi dampak yang lebih luas kepada masyarakat, terutama yang sesuai dengan bidang kami, pada bidang kedokteran gigi. Paguyuban Alumni SMA Negeri se-Surabaya Pasmanbaya menggelar seminar kesehatan dengan tema meningkatkan kesadaran sosial dalam menjaga kesehatan di ruang Algae lantai 3. Fakultas Kedokteran Gigi FKG Universitas Hang Tuah Surabaya, UHT, Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025, baru-baru ini. Seminar dimoderatori Laksma TNI Purnawirawan, Dr. Gigi Nora Leliana Mkes FICD ini dengan menghadirkan narasumber Dr. Ida Surohadi Spidif Finsdivi CMM membahas topik, memahami proses dan pencegahan penuaan kulit. Sedangkan Prof. Dr. Dian Mulawarmanti Derk MSP BOMCE, dengan topik, peran nutrisi terhadap kesehatan rongga mulut dan gigi. Menurut Ketua Pasmanbaya, Edi Surohadi, seminar kesehatan ini merupakan pelaksanaan program-program Pasmanbaya yang aktif sejak bulan Mei tahun 2025. Salah satu programnya merupakan kesehatan di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Dian Mulawarman. Hari ini kita membahas masalah kulit, yakni bagaimana agar kulit kita tetap awet muda. Dengan teknik seperti disampaikan Dr. Ida yang merupakan dokter spesialis kulit. Dan bagaimana gigi kita ini tetap sehat walaupun telah berumur yang disampaikan Prof. Dr. Dian Mulawarman, kata Edi. Edi menjelaskan, program ini kolaborasi antara Pasmanbaya, Universitas Hang Tuah dan DPRD Jatim, dengan Pak Freddy Purnomo. Program ini terbuka untuk alumni SMA Negeri se-Surabaya, tandasnya. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso.